Masya Allah, Beb. Ahlan, Ahlan wa sahlan, Beb. marhaba. Sehat, Beb? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat Ustaz Masya Allah. Fikri. Ini lagi Apa yang scroll-scroll. kacau Ustaz? Ini ada anak-anak Gen Z ini, Masya Allah ya. Hmm. Kehidupannya itu dia, ya standarnya TikTok, Ustaz. Kok bisa gitu? Kok pakai Ustaz ya aku? Pakai Beb aja ya? Sak Nggak bahagiamu apa-apa wis. ya? Mau Oke. Ustad, mau Habib, mau Kang, mau Om, mau Lek, atau mau Mas. Kayaknya Kang asli seru ya. Yo, sak bahagiamu wis. Jadi mereka banyak tertekan, cemas karena khawatir. Mhm. Jadi merasa standar hidup itu harus gini, harus gini. Dan itu dilihat di TikTok. Hmm. Nah, sehingga banyak sekali, apa namanya, kekhawatiran-kekhawatiran akan masa depan. Nah, Mhm. gimana Beb pendapat lu? Ya sebenarnya yang pertama kita orang malah justru kesian ya sama apa teman-teman yang hari ini bingung menentukan standar hidup. Hmm, Lalu ketika yang paling dekat itu adalah TikTok, akhirnya ya karena mereka dapatnya itu, yang paling dekat dengan mereka yaitu, akhirnya mereka terjebak dalam satu kehidupan yang sulit karena standar yang mereka bikin sendiri, ya toh? dan itu sangat mudah diakses Beb ya? Iya, iya. Maksudnya gini, orang hidup ini kan pilihan. Hmm, Allah bilang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba oh, man dasaha. Kalau cara orang barat itu hidup tuh A, B, C, D. oke. Allah menciptakan kita dari birth, kelahiran, berakhir dengan death, kematian. Antara B dan D itu ada huruf C. Artinya choices. Hmm, Hidup itu isinya pilihan-pilihan. iya, Kita hidup ini mau menjadikan TikTok sebagai standar, ya monggo toh yang jalani kan ah, orang yang memilih itu sendiri gitu. Mau menjadikan eh, seorang tokoh sebagai sandar, panutan atau idolanya itu juga ya monggo itu pilihan. Kemudian mau menjadikan referensi-referensi lain yang lebih kokoh, lebih luar biasa, itu juga pilihannya masing-masing. Nah, sebenarnya Ana di sini malah berpikir gimana sih caranya kita ngasih solusi gitu saya pikir, hmm, ngasih solusi. Oke, hari ini kita sepakat nih di titik di mana kawan-kawan kita tuh menjadikan TikTok sebagai standar. standar. Oke, anggaplah teman-teman merasa bahwa ternyata ribet juga ya kalau standarnya pakai TikTok tuh, apa, penghasilan suami harus sekian ya Betul. kan, eee, Istri itu harus good harus good looking. looking segala Hmm, macam, kita harus punya rumah yang demikian, mobil demikian, pekerjaan demikian. Akhirnya mereka belibet sendiri, bingung sendiri, stres sendiri, nggak bisa menikmati hidup sendiri, tambah lagi mental health, hmm. anxiety, apapun lah itu. Jadi mereka jadi semakin ruwet dengan standar-standar itu. Tapi gimana Beb, soalnya kan, apa ya, mereka itu ya kayak TikTok ini jadi santapan mudah gitu bagi mereka Eee Beb. Sedangkan, ya kita mau nyari kemana? Anak muda juga bingung. Ya kalau kalau ini nasihat Ana sih ya buat kawan-kawan, memang keluar dari zona aman itu, Mhm, agak sulit, agak oke. berat, tapi kalau kita mau keluar sedikit aja, kita akan mendapati fakta bahwa ternyata hidup di dunia yang lain itu, di dunia nyata maksudnya, Oke. di dunia nyata itu ya nggak se-ekstrim yang mereka bayangkan, nggak seribet kalau kita nggak pakai standar-standar itu. Mungkin Ana ngasih contoh lah ya, ini kehidupan yang pernah dialami seorang manusia terbaik. Anak-anak Manusia terbaik. Nabi Muhammad? Bukan? salah satu manusia terbaik, Oke, tapi bukan berarti Rasulullah SAW. Ada nabi nabi yang nabi lain, nabi nabi, nabi berarti Nabi Sulaiman? bukan, Wah, aku tahu ini, Nabi Yusuf. salah. Eh, salah juga. Bro, ada apa, Salah. Bro? Nabi siapa ini? Manusia terbaik. Nabi siapa? Sama Izzuddin. Ustaz Izzuddin lagi menikmati rujak, Nabi bingung juga Ibrahim. tak keluar namanya. Nabi Ibrahim. Nabi Musa. Nabi Musa. Oke. Kenapa disebut nabi yang manusia terbaik? Karena beliau salah satu nabi yang pengikutnya paling banyak. Oke. Nabi paling banyak disebut namanya dalam Al-Qur'an. Betul, Kalau betul. bahasanya Gen Z, nabi paling viral lah, Oke, cocok. paling FYP lah, kayak gitu. Karena emang namanya kalau nabi-nabi lain kan hatta Rasulullah tuh namanya cuma disebut 4 kali kan. Betul. Jadi dalam Al-Qur'an Nabi Musa tuh sampai Musa, 120 wa'id qala lebih ya, Musa, wa'id qala sampai Musa. 120 kali. Berarti tuh, eee, ada banyak sekali rahasia di dalam kisah-kisah beliau yang, kita pelajari. Sebelumnya ana pengen nyampaikan dulu nih ke teman-teman, kalau kita mau dengar kisah Nabi, jangan buru-buru kita ngomong, "Itu kan Nabi."
Dan gini, Kita kan manusia biasa. gitu Masa kan. standarnya saya nabi? Nggak Kan gitu. gitu. Tapi logikanya gini, ini mesti dibangun dulu apa cara berpikirnya bahwa Allah menceritakan kisah ini, kisah Nabi itu kisah paling ekstrim yang pernah dialami manusia sepanjang sejarah. Hmm, Nah, supaya apa? Kita bercermin, ternyata ujian kita tidak seberat dia. oke. Terus kemudian dia yang ujiannya seberat itu berhasil melaluinya dengan rumus-rumus A, B, C, D yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, berarti kita nih mempelajari kisahnya nabi-nabi Hmm. itu supaya kita dapat insight. Oh, berarti kalau kita ngadepi masalah yang modelnya kayak gitu, cara kita gini ngikutin Jadi nabi itu gitu loh. fokusnya bukan stratanya, statusnya. Oh, dia kan nabi, Hmm, saya hmm, manusia biasa. hmm. Tapi bahwasanya nabi itu adalah tingkatan ujiannya, fokus ke Iya, ujian. kita nangkep poinnya sih. Hmm, Gimana sih cara Allah membimbing para nabi melewati oke, ujian-ujian yang oke. berat itu. Nah, Nabi Musa. Kita tahu Nabi Musa ini kan orangnya sangar ya. Betul. Beliau ini orang yang secara fisik sangat Oke, kuat. Orang secara fisik sangat kuat. Suatu hari ketemu dua orang yang sedang kelahi. Satu Kipti, orang Mesir. oke. Satu Bani Israel. Ah, yang Bani Israel minta tolong sama Nabi Musa. Karena merasa punya ikatan Bagian ya. batin. Nah, Nabi Musa ini kan memang bagian dari Bani Israel sebenarnya. Betul. Walaupun beliau diangkat jadi anak sama Fir'aun kan. Jadi Prince Moses bin Farao. Ini yang Kipti dipukul sama Nabi Musa. Hmm. Saking dahsyatnya pukulan Nabi Musa sampai digambarkan fawakazahu Musa faqadha alaih. Sekali kamplong langsung mati. Jadi one shoot kill kalau kata Iya, anak-anak Gen Z ya. sekali pukul one shot one kill kan Nah, ditembak ya. Sekali pukul langsung mati ini apa namanya orang Kiptinya. Nah, informasi ini sampai ke para menteri oke. sehingga mereka mulai mendiskusikan tentang Musa ini. Udah tangkap aja Musa, ini udah fix nih. Kalau dia ngerjakan kayak gini, berarti sebenarnya dia tuh Bani Israel. Oh, Gitu kan. Nah, lalu di hari berikutnya Nabi Musa hampir membunuh yang kedua kalinya. Hampir membunuh yang kedua bunuh lagi. kalinya. Dan Nabi Musa menyadari fakta bahwa Bani Israel yang tadi datang playing victim ke Hmm. Nabi Musa itu sebenarnya dialah si pembuat onar itu. Oh, Kadang-kadang kan masalahnya malah kadang-kadang ada sih orang gitu ya, datang ngadu muka jelek, mewek gitu ya kan, kasihan. pasang tampang menyedihkan, "Wah anak gini, wah anak gini, wah kayak hidup anak ruwet." Ya sebenarnya dia sendiri yang Dia bikin sendiri sumber perkaranya, perkaranya. dia sendiri yang cari-cari masalah. Nanti kalau ada orang yang respon jelek ke dia, Hmm. dianya kamu ya kan. Ini kayak Bani Israil ini, sampai akhirnya Nabi Musa sadar, "Innaka laghawiyyum mubin." Kau Oh, ini ternyata pembuat masalah. Kau troublemaker-nya. Cuma kau apa lempar batu sembunyi tangan, kau nunjuk orang lain seakan-akan orang lain yang yang salah. salah. Akhirnya disitulah ada orang yang nasihati Nabi Musa kan, eh, innal mala ayak tamiru nabi kaliyak dulu. Ini para menteri bersepakat untuk bunuh kamu. Fakhruj inilah kami nasihin. Ini siapa yang cerita, Sar? Apa itu? Yang nyampaikan kalau menteri itu sudah bersepakat membunuh dia. Ini seorang rajulun mukminun min Hmm. ali fir'auna yaktumu imanah. Seorang laki-laki muslim di Hmm. kalangan keluarga Firaun yang dia itu menyembunyikan keimanannya. Oke, oke. Sebagai strategi ya biar dia tidak ketahuan Oke. posisinya karena posisinya di kementerian itu sangat penting untuk Oh, Nabi ini Musa. orang apa, kementerian? Dia orang menterian juga, Oh, dia keluarga Firaun, dia orang orang yang dalam ya. orang dalam lah, dekengannya pusat nih orang si orang-orang yang Aman ya. apa ya dia punya posisi penting strategis. Oke, Tapi untuk mengamankan posisinya dia harus menyembunyikan keimanannya pada Nabi Musa. betul. Tapi dia selalu supply informasi. Ini penting juga nih buat para dai. Ternyata punya orang dalam tuh penting Informan ya. ya. Punya punya orang dalam tuh penting yang membantu kita kasih insight-insight dalam langkah. Ala kulihal, nasihat ini diterima oleh Nabi Musa dengan baik dan Nabi Musa seketika itu juga langsung lari keluar dari Oke, Mesir. Mesir. Keluar dari Mesir ke negeri Madian. Mesir itu di Syam, Madian itu di Irak. Bisa Syam, dibayangkan Irak. dari Wah, Syam ke jauh betul Irak. itu. Oh ya, itu perjalanan mungkin antara 1 bulan 2 bulan kali ya. Cuma karena Nabi Musa ini orang kuat, dia lari kan, lari sampai antum bayangin sandalnya habis, sampai pecah-pecah kakinya. Beliau di tengah jalan tidak punya makanan ya makan Oh, berarti daun. kosongan tanpa bekal sama sekali. Nggak Ya, sempet gitu kayak belanja buat perbekalan. udah sempat. Tapi Nabi Musa seorang yang dikasih anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala fisik yang kuat. Mungkin Masya kalau bukan Allah. Nabi Musa udah mati tuh. Hmm. Nabi Musa sampai di Madian. Dalam keadaan dia itu DPO. Oke.
apa, Dicari ya, daftar pencarian pencarian orang, DPO. Wah, Nabi Musa nggak kenal siapapun di Madian gitu. sama sekali. Ya mungkin kalau kita bandingkan sama kondisi kawan-kawan kan nggak ada lah ya kawan-kawan yang Memang hari ini DPO mau dibunuh sama Firaun ya kan, dikejar-kejar tentara Firaun jadi musuh negara kan nggak ada. paling DPO rentenir, Kak. Ya paling kalian DPO DPO Karena rentenir pinjol. karena kena pinjol ya kan kayak Nah, gitu. itu konyol itu pinjol. Mungkin. Yang ya maksudnya ini sekedar perbandingan aja teman-teman. Kondisi Nabi Musa waktu itu memang dikejar Firaun. Masya Kalau Allah. kita cuma mungkin kalau Ada ada yang saja. qadarullah kebetulan nasibnya sedang tidak bagus dikejar sama rentenir, toh itu tidak seberat yang dialami Nabi Musa ya kan. Betul, betul. Nah, Nabi Musa di tempat yang baru yang namanya kota Madian ini tidak kenal siapa-siapa. Wala korobah, tidak punya kerabat, tidak Kelas punya geng. kawan, orang baru. Subhanallah, sampai di negeri yang asing itu kan namanya musafir ya. Hmm, Pasti yang dicari kan tempat istirahat dan tempat minum, minimal minum lah. iya. Perjalanan yang panjang. Lalu ketika Nabi Musa mendapati ada apa sih semacam mata air gitu ya, tempat para pengembala itu ngasih minum, ternyata di situ fawajada min dunihim imra'ataini tazudan. Ada 2 orang cewek yang lagi narik-narik kambingnya. Narik-narik tuh ngapain, Beb? Ini kambing kan ngeliat air, Oke. dia pingin minum. Haus juga. Dia pingin berdesak-desakan Hmm, sama kambing-kambingnya untuk minum. oke. Dan kambing ini kan tidak ngerti kalau majikannya perempuan. Hmm. Nah, sedangkan majikannya yang penggembala perempuan tuh tidak mungkin juga mereka berdesak-desakan dengan yang laki-laki. Oh, jaga muruah ya. Ini menunjukkan bahwa perempuan-perempuan ini adalah perempuan yang terdidik, walaupun bekerja di luar rumah, berinteraksi dengan laki-laki lain, tapi ngerti jaga batasan. Masya Allah. Oke. Lanjut. Nah, habis itu Nabi Musa nanya, "What's wrong with you? What's the matter? Apa masalah kalian? Kalian kenapa gitu kan? Kok narik-narik kambing?" Terus bilang, "La naski hatta yusdira ri'a." Kami tidak bisa ngasih minum sampai para pengembala ini bubar. Hmm. Wa abuna syaikhun kabir. Ayah kami itu adalah orang yang sudah tua. Jadi orang tua tidak bisa cari nafkah, maka kami anak-anak yang nyari nafkah. Dan ini juga peringatan, ente jangan macam-macam loh. Bapak kami itu kepala suku. Oh, Jadi jadi saya pikir tadi ada apa urusan dengan orang tua dijelaskan ke dia gitu. perempuan ini adalah perempuan yang tahu batasan dalam bicara kepada lawan jenis. Hmm. Artinya ketika ditanya kalian masalahnya apa ya jelaskan. Kami ini nggak bisa ngambil air. Hmm. Apa? Karena kami tidak mungkin berdesak-desakan dengan laki-laki. Harusnya ini pekerjaan laki-laki. Tapi dijelaskan bapak kami dah tua. Jadi bapak kami tidak bisa yang kerja. Akhirnya kami yang harus gantikan. Oke. Dan wa abuna syaikhun kabir itu maksudnya ya bukan cuma Sekedar tua saja. sekedar tua secara umur, tapi ayah kami tokoh masyarakat, kau jangan main-main gitu. Dah sama Nabi Musa ditolong. Setelah ditolong tanpa mengucapkan kalimat apapun dikembalikan kambingnya. Nabi Musa langsung nyari teduh-teduhan. Nah di situ tidak lama kemudian Nabi Musa doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi patuh neduh itu doa. Oh doa. Ini doa yang paling wajib diapalin sama kawan-kawan Gen Z ya kan, yang hari ini punya banyak masalah, hari ini ruwet, butuh pertolongan dari pusat. Lepas dari Ya. pinjol ya kan. Jadi pertolongan dari pusat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa dijazakan sama Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Itu dibaca sehari 100 kali. Apa itu, Beb? Apa doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min min khairin. khairin faqir. Ya Allah, Catat. atas semua kebaikan yang kau turunkan padaku, aku sangat membutuhkan. Jadi doa ini adalah doa yang sama yang diucapkan Nabi Musa ribuan tahun yang lalu. Dan ketika itu Allah menolong beliau. Maka Allah yang sama juga lah yang akan menolong kita. Allahnya Nabi Musa juga Allahnya kita. Tidak berkurang sedikit pun kapasitasnya. Cuma kita itu terbiasa ketika punya segala sesuatu. Mungkin kita larinya ke TikTok, ke manusia dan lain sebagainya. Sehingga kita ngerasa tuh nggak dapat jalan keluar. Tapi kok kita larinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti akan ngasih solusi. Dan ngomong-ngomong, ini doa yang sudah tak amalkan sejak lama. Masya Allah. Ini doa yang sudah tak amalkan sejak anak SMA waktu itu. Gara-gara baca bukunya Ustaz Salim Maafilah. Apa itu judulnya? Apa ya? Dalam dekapan ukhuwah kayaknya. Masya Allah. Ustaz Salim, Masya Allah. Masya Allah. Jadi luar biasa. Ya Rob. Ya, anak-anak ngamalkan
awalnya memahaminya karena baca bukunya beliau. Ala kulli hal ya. Terus kita di sini perhatikan, di dalam ayatnya diceritakan ketika tangannya Nabi Musa baru turun, Mhm. Oh, berarti ngangkat tangan ya dia doa habis itu ya? tangan turun, pertolongannya datang. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Datang salah satu dari dua cewek yang ditolong tadi, Mhm. datangnya malu-malu. Setat, sebelum kita bahas ceweknya, kita kita coba perhatikan dulu doanya Nabi Musa. Contohnya, Nabi Musa sebagai DPO Mhm. dalam kondisi yang sulit Safar, capek, terjepit, safar, kabur lah ya. heeh, dan Nabi Musa ini kan basic-nya bangsawan ya, Oh, anaknya Firaun ya, oke, yang dibesarkan dengan segala kemewahan. betul. Tapi ketika beliau doa minta sama Allah, karena Nabi Musa sangat kenal Allah dengan baik, mintanya tuh bukan permintaan yang detail, ribet, terlalu lebay. Ya Allah, Mobil ya ana Allah. lapar ya Allah, ana mau makan, dah berapa hari tidak makan. Tapi ana maunya makannya burger ya Allah, yang Maunya pizza, Mega Cuan ya yang Allah. yang ada di istana Firaun tuh ya Allah, jangan yang nasi kucing gini ya Allah, ana ndak doyan. Ada, Nabi Musa doanya ya Robbi ini lima anzalta ilaihi min khairin fakir Sesuai gitu kan. kebutuhannya. Ya Allah, berikan apapun yang sedang aku butuhkan, karena Oke. kebaikan apapun yang kau berikan, aku tuh membutuhkan. Oh, khairin fakir. Dan Kalimatnya. engkau itu ya Allah lebih tahu apa yang aku butuhkan daripada Daripada diriku aku. sendiri. Ngono loh. Jadi Nabi Musa tuh butuh apa lagi? Butuh tempat tinggal, terus udah neko-neko, ya Allah ana minta hotel bintang 5, pavilion, homestay ya Allah, jangan yang apa. Enggak kayak gitu. Ini apa? Teman-teman semua adab. Kadang-kadang eh teman-teman yang nggak cuma Gen Z aja ya, bahkan yang dah tua-tua pun juga kadang-kadang lupa kok Ustadz. Mhm, Mereka lupa kalau Allah itu zat yang maha mulia mhm, dan kita ini makhluk yang sangat hina. betul. Dari air mani kemana-mana bawa tai, nanti kalau mati juga jadi bangkai ya kan. Tapi kita tuh minta sama Allah, kesannya kayak nggurui Allah, ngatur Ngorder ya, Allah, ngorder. Jadi kita kayak 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 lagi gebet. mesen Gojek ya, mesen GoFood ya kan. Nah, tuh makanya salah satu penyebab faktor kenapa kok doa kita sulit. Mungkin kita nggak tahu diri juga ketika minta. Mungkin teman-teman juga ketika ada orang minta nggak tahu diri sama kita kan kita juga sewot gitu ya. Ya, nggak Allah terima Subhanahu wa dong. taala Rabbul Alamin juga sepantasnya kita tuh ketika minta pakai adab. Tapi jangan mengecilkan kebesaran Allah gitu ya. Ya perhatikan adab, Ada apa? perhatikan adab kalau kita berinteraksi sama Allah. Karena biasanya orang tuh kalau interaksi sama Allah dijaga adabnya, biasanya pengabulan doanya lebih cepat Sat. Masya Allah. Mhm, Karena kalau gitu. orang misal minta ke manusia nih, Heeh, dengan adab yang baik, cara iya, mohon yang baik, iya. orang tuh gampang terima. Oke bener. Itu pun belum Apalagi tentu ngasih loh ya. iya, belum tentu ngasih. Iya. Tapi kalau Allah yang Maha Pengasih itu Oh. sudah. Loh wong kadang-kadang suul adab aja tetap dikasih kok. Apalagi yang Apalagi yang penuh jaga adab, adab, Masya heeh. Allah. Nah, terus tangannya turun, barulah pertolongan Allah datang bertubi-tubi. Apa tuh? Datang dulu. Datang perempuan, beliau diajak ketemu bapaknya, bapaknya langsung menyambut ahlan wa sahlan. Dikasih pilihan, kau mau menikah sama putriku itu di antara dua kau milih yang mana? Hmm. Nanti maharnya kau kerja sama aku 8 tahun. Mau mbok tambah 2 tahun juga boleh loh, dapat Sempurnakan. pekerjaan, ya Oke, kan? satu. Dapat tempat tinggal, dapat Dapat perlindungan, istri. dapat makan, dapat istri. Doanya cuma satu kawan-kawan. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin Fakir. fakir. Dan Allah beri semua yang jadi kebutuhannya Nabi Musa gitu loh. Sekaligus Sekaligus. kontak. Dan gini, Nabi Musa pakai waktu itu, kalau Nabi Musa mau nikah pakai standar TikTok, mendem beliau. Oh maaf, saya standarnya itu harus yang bodinya ini harus yang penghasilan sekian ya gitu Wah ya. repot kok Nabi Musa ibarat kata dia kan dari sampai umur 20 tahun kan di Mesir ya ngelihat betapa hedonnya apa Kerajaan Mesir. masyarakat Mesir. Jadi Nabi Musa, aku pengennya yang wajah dan bodinya kayak Cleopatra Dari misalkan gitu ya kan. Nah, Apa yang kayak Nefertiti terus kemudian yang istananya besar kayak istananya Kid Fair misalkan keturunannya gitu. keturunan raja. Harus keturunan ningrat ini dan lain sebagainya. Capek, nggak dapat akhirnya. Padahal itu kan kebutuhan kita. Kita harus segera memenuhi kebutuhan itu. Loh, Nabi Musa nggak pakai standar macam-macam. Ya perempuan ini sama ini, mana di antara dua yang beliau suka, beliau nikahi. Kemudian beliau nggak nunggu mapan dulu, nggak Betul. nunggu punya penghasilan dulu. Tapi menikahlah, maka Allah akan bukakan rezeki. Coba kalau misalkan teman-teman mau ngitung-ngitung nih. Nikah harus sewa gedung harga 500 Catering. juta.
cateringnya apa segala macam Oke. 500 juta. Dekor belum. Ya pokoknya itulah tetek bengeknya 1 miliar. Lu kalian gajinya berapa sebulan? Misalnya ya, misalnya kamu punya gaji 20 juta sebulan. Terus kamu bisa nabung lah, anggaplah 5 juta sebulan. 5 juta peng 10 berapa? 60. Cuma 50 ya toh, setahun 50. 50 untuk sampai 500 juta tuh kan kau harus nabung dulu 10 tahun ya kan. Ya kalau ada peningkatan gaji. Lah kalau resesi Kalau malahan bangkrut, duit yang mbok tabung malah berkurang nilainya. Itu 10 tahun tuh kau baru punya 500 juta. Berarti untuk punya 1 M sekedar buat nikah, itu berarti kau nabung 20 tahun. Lah 20 tahun kan kau sudah jenggotnya putih ya kan. Dah itu kalau penghasilannya 20 juta. itu kalau 20 juta. Kalau Lah kalau yang penghasilannya gaji 20 UMR Jogja aja nggak naik lah. eh, Gimana nabungnya? Kapan kita dapatnya? belum pajak lagi naik. Nah, akhirnya kau malah nggak dapat apa-apa gitu loh. Takban kita. Kayak gitulah. Coba misalkan ya udah kita nikah aja dulu. Kalau kau pengen istri cantik, rawatlah istrimu gitu kan. Hmm, Kau cari duit ya berapa uang salon istri kan ya tidak banyak, cicil lah sebulan sekali misalkan kayak gitu biar tambah cantik istrinya, biar tambah glowing, mbok rawat. Jadi orang udah nikah tuh fokus membuat cantik satu perempuan. Masya Allah. Oh gitu. Tapi benar gak sih, Beb? Mm. Orang kalau nikah itu bakal dikasih rezeki sama Allah, dimudahkan kayak gitu. Benar gak sih, Beb? Oh ya, ya terserah teman-teman mau percaya apa enggak, tapi kok ana percaya banget ya. Hmm, Karena ini Allah yang bilang di dalam Al-Qur'an, Allah bilang wa ankihul ayama minkum hmm. wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Nikahkanlah budak-budak kalian, orang-orang soleh di antara kalian. eh, Kalau mereka itu dalam keadaan fakir, Oke. iyakunu fuqara. Fakir itu apa sih? Fakir itu Kebutuhan orang tidak penuhi. yang tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya penghasilan tetap, bahkan sebagian di antara mereka tidak punya rumah, apalagi dan lain sebagainya. Itu orang fakir. Kalau miskin, punya pekerjaan cuma tidak cukup. Tak cukup. Punya penghasilan cuma kadang-kadang kurang. Kurang. Kalau fakir itu betul-betul tidak punya. Benar-benar kurang ya. Iyakunu fuqara kata Allah. Kalau mereka itu fakir, yughnihimullahu min fadlih. Allah akan cukupkan atau Allah akan kayakan dengan fadilahnya. Ini jaminan dari Allah loh. Kalau ada temanku guyon tuh gini, ya ndak papalah nikah tuh ketika miskin, nanti kan Allah akan cukupkan. Nanti Kalau kalau, nanti udah cukup, kalau udah cukup, udah kaya bisa kok nikah lagi ya. Tapi ini jangan ditiru ya itu sama kata teman-teman teman, ya. kata teman Ini kata penting ya. kata teman bukan kata-kata saya. Aman, Ini aman. bukan kata mutiara dari Sada, saya, bukan sada, bukan tidak, dari tidak. paparan codas, bukan dari siapa-siapa ya. Ini ada teman saya yang agak ruwet, nah itu kata mutiara dia. Tolong di video, nanti kita share ke istri beliau. Ya kayak rela kulihal gitu Ustaz Masya Fikri. Allah. Jadi Nabi Musa tuh nggak pakai standar TikTok untuk menikah. Kalau Nabi Musa tuh nikahnya pakai standar TikTok, wah mungkin beliau sudah jamuran dulu baru bisa dapat istri gitu ya kan. Nggak dapat sesuai apa yang didoakan sama beliau ya. Ya, Masya Allah, dapat suaka, ya dapat apa lagi tempat tinggal, wajib, sama isinya juga. wajib. Nah, kita Iya. kan kadang anak sekarang tuh ya, nanti aku kerja apa ya? Semua sekarang apa? Banyak cita-cita anak muda sekarang tuh Mm, ya, nanti jadi American YouTuber. Dream. Nah, jadi YouTuber, jadi gamers, jadi tidak menyalahkan cara ini, cuman ya, ya begitu karena itu yang dilihat sana. Yang itu yang Iya. diperhatikan menjadikan standar mereka. Ya lagi-lagi tadi kan apa yang kita pikirkan ini tergantung apa yang kita lihat. Makanya nasihat Ana buat diri sendiri dan buat teman-teman tuh lebih ke ayo kita mulai cari idola-idola yang berkualitas Poin yang ya. dengan mengikuti beliau-beliau tuh kita jalani kehidupan tuh jadi lebih enak gitu. Daripada kita ribut sendiri kan. Masya Allah. Jadi standarnya sebenarnya sudah ada Ustaz, tapi Yo, kita yang nggak mau melihat. ya Her. Tapi kita sendiri yang nggak mau menyontoh. Ya Masya Her. Allah. Ya Her. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik Ustaz Ini Fikri ya. obrolan asik seru Ya ini ya. Nanti marhaba. semoga Ya kita marhaba. tambah lagi obrolan Ya yang Rob. lain yang Ya bisa Rob, ya Rob. menjadi inspirasi buat Ya. anak-anak muda khususnya dan semua orang di luar sana. Ya Ana pengen teman-teman anak-anak muda ya komentar, tulis komentar, kasih masukan kalian, coba kalian curhat di situ apa yang jadi kendala kalian. Bahkan kok teman-teman ada yang pengen ketemu sama Ana ya, datang ke kantor Hifalan nanti Nah, kita terima ngobrol ya kan semoga kita bisa diskusi, sharing, syukur-syukur kita bisa menemukan jalan keluar apa yang bisa kita lakukan untuk kawan-kawan. Allah alam bisa. Masya Allah, siap. Jazakumullah Beb. Insyaallah sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya salam, Sampai ya jumpa. salam. Jangan khawatir, masa depan sudah diatur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi